Halo penjaga bumi, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Amin. Saya mau tanya, kalau kalian ditawarin pekerjaan dengan gaji puluhan ribu dolar per bulan, tapi resikonya bisa merenggut nyawa kapan aja, kalian bakal ambil gak? Karena di dunia nyata ada orang-orang yang memang bekerja seperti itu. Mereka disebut saturation diver. Pekerjaan mereka adalah melakukan maintenance dan perbaikan di dasar laut, ratusan meter di bawah permukaan, dan karena resikonya sangat ekstrim, bayaran mereka juga nggak main-main. Beberapa saturation diver bahkan bisa menghasilkan puluhan ribu hanya dalam 1 bulan kerja. Wow, mahal banget. Ya gimana nggak mahal, pas aku cari di Google gaji mereka dalam 1 bulan bisa mencapai 30.000 sampai 45.000 dolar per bulan. Dan kalau kita rupiahkan, itu bisa mencapai kisaran 500 juta. Kebayangkan mahalnya. Tetapi tentu aja, uang sebesar itu datang dengan harga yang gak murah, karena mereka harus hidup berminggu-minggu di ruang bertekanan tinggi, jauh di tengah laut, dengan tekanan yang bahkan tubuh manusia sebenarnya gak didesain buat bertahan di sana. Dan pada tahun 1983, satu kesalahan kecil di sebuah rig minyak bernama Beaufort Dolphin berubah jadi salah satu kecelakaan diving paling mengerikan dalam sejarah. Tragedi ini terjadi di sebuah rig minyak bernama Beaufort Dolphin, rig minyak raksasa yang beroperasi di Laut Utara, Norwegia, wilayah laut dingin yang terkenal brutal dengan ombak besar, suhu ekstrim, dan cuaca yang gak bisa ditebak. Dari luar, tempat ini mungkin cuma terlihat seperti platform pengeboran biasa, tapi di bawahnya ada dunia yang kebanyakan orang bahkan gak pernah bayangin. Karena di tempat ini bekerjalah para saturation diver. Mereka bukan penyelam biasa yang turun beberapa menit lalu naik lagi. Pekerjaan mereka bisa berlangsung berminggu-minggu di kedalaman yang tekanannya bahkan bisa menghancurkan tubuh manusia. Karena semakin dalam lautan, tekanan air bakal semakin besar dan tubuh manusia sebenarnya nggak dirancang buat naik turun di tekanan seperti itu setiap hari. Karena di bawah tekanan ekstrim, gas yang kita hirup bisa larut ke dalam darah dan jaringan tubuh. Makanya para penyelam ini harus tinggal dulu di ruang bertekanan tinggi, supaya tubuh mereka menyesuaikan diri dengan tekanan di dasar laut. Proses ini disebut saturation diving. Sederhananya, tubuh mereka dibuat jenuh oleh gas tertentu agar bisa bekerja di kedalaman ekstrim lebih lama. Dan yang bikin gila, mereka hidup di ruangan sempit itu selama berminggu-minggu. Makan di sana, tidur di sana, ngobrol di sana, scroll di sana, mabar di sana. Udara yang mereka hirup juga beda. Karena di kedalaman seperti itu, oksigen biasa bisa jadi berbahaya. Makanya campuran gasnya diganti menggunakan helium dan oksigen. Dan itu jugalah alasan kenapa suara penyelam laut dalam terdengar aneh. Yang bikin laut dalam berbahaya ternyata bukan cuma gelapnya, tapi tekanan yang terus meningkat setiap turun beberapa meter. Karena ternyata setiap turun ke kedalaman 10 meter, tekanan air bertambah sebesar 1 atmosfer. Dan tekanan itu bisa mempengaruhi tubuh manusia dengan cara yang brutal. Kalau perubahan tekanannya terlalu cepat, gas di dalam darah bisa berubah jadi gelembung. Kurang lebih kayak botol soda yang dibuka setelah dikocok, dan gelembung itu bisa menyumbat pembuluh darah, merusak organ, bahkan membunuh seseorang. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit dekompresi atau biasa disebut the bed. Makanya di dunia diving, tekanan itu nggak pernah dianggap main-main. Semua proses itu dikontrol lewat ruang baja bertekanan tinggi yang disebut diving chamber. Tempat ini bukan cuma ruang transit, tapi rumah sementara para penyelam. Tekanan di dalam chamber dibuat sama persis seperti tekanan di kedalaman ke tempat mereka bekerja. Dan setelah pekerjaan selesai, chamber ini juga dipakai buat proses dekompresi. Tekanannya diturunkan perlahan selama berjam-jam, kadang bahkan sampai berhari-hari, supaya tubuh para penyelam bisa kembali normal dengan aman. Nah, untuk turun ke dasar laut, para penyelam gak langsung berenang dari permukaan. Mereka menggunakan kapsul khusus yang disebut diving bell. Diving bell ini dibilang seperti elevator bawah laut. Bentuknya sempit, terbuat dari baja, dan dirancang untuk menahan tekanan ekstrim di kedalaman laut. Para penyelam masuk ke dalam diving bell dari chamber bertekanan tinggi, lalu kapsul diturunkan ratusan meter ke dalam laut. Karena tekanan di dalam diving bell dibuat sama dengan tekanan di chamber,
tubuh mereka tetap stabil selama perjalanan. Nah, diving bell ini terhubung ke chamber lewat jalur sempit yang disebut trunk. Semua bagian itu harus terkunci sempurna sebelum tekanan dipindahkan, dan prosedurnya harus dilakukan perlahan, serta sangat ketat. Normalnya, diving bell dikunci terlebih dahulu, tekanan distabilkan, baru pintu antar ruang boleh dibuka. Karena kalau ada bagian yang dilepas sebelum sistem benar-benar aman, perbedaan tekanan bisa berubah jadi bencana. Dan bahkan untuk penyelam yang selamat sekalipun, pekerjaan ini tetap punya efek jangka panjang. Banyak penyelam senior mengalami gangguan paru-paru, kerusakan sandi, bahkan masalah syaraf. Karena tubuh manusia sebenarnya nggak didesain buat hidup di tekanan setinggi terus-menerus. Belum lagi tekanan mentalnya. Bayangin hidup berminggu-minggu di ruang sempit dari baja, jauh dari keluarga, sambil tahu kalau satu kesalahan kecil aja bisa fatal. Tanggal 5 November 1983. Malam itu kondisi di Bayford Dolphin sebenarnya terlihat normal. Rig minyak raksasa itu tetap beroperasi di tengah dinginnya Laut Utara. Dan seperti hari-hari sebelumnya, para saturation diver sedang menjalani bergantian shift. Di antaranya ada Edwin Arthur Coward, Bjorn Gever Bergersen, Roy P. Lucas, dan Truls Hellevik. Sementara di luar chamber, ada dua pekerja pendukung yang membantu proses operasional, William Kremen dan Martin Saunders. Buat mereka, malam itu seharusnya cuma hari kerja biasa, rutinitas yang sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Dua penyelam baru saja kembali dari penyelaman dalam dan masuk kembali ke ruang hidup bertekanan tinggi, sementara kru lain menjalankan prosedur penguncian chamber seperti biasa. Tapi malam itu terjadi satu kesalahan fatal. Saat proses penguncian berlangsung, William Kremen melepaskan klem penghubung diving bell sebelum pintu ruang dekompresi benar-benar tertutup sempurna. Dan dalam sepersekian detik, tekanan di dalam chamber langsung turun dengan brutal. Dari sekitar 9 atmosfer menjadi 1 atmosfer secara mendadak. Dan fenomena ini dikenal sebagai explosive decompression. Dan tubuh manusia nggak mungkin bisa beradaptasi secepat itu. Dan gas di dalam darah para penyelam langsung mengembang secara brutal. Kerusakan yang terjadi berlangsung hampir seketika. Terus Hellevik yang berdiri paling dekat dengan pintu tersedot keluar melalui celah sempit akibat tekanan ekstrim. Sementara penyelam lain di dalam chamber tewas seketika. Di luar chamber, William Craven juga meninggal setelah tertimpa diving bell yang terpental keras akibat ledakan tekanan. Dan ajaibnya, Martin Saunders menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat, meskipun mengalami luka berat sih. Awalnya, investigasi menyalahkan human error, tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan kalau sistem chamber tersebut ternyata tidak memiliki interlock keselamatan. Padahal, sistem itu seharusnya bisa mencegah klem dilepas sebelum tekanan benar-benar aman. Dan kekurangan teknis itulah yang dianggap sebagai penyebab utama tragedi. Dan pada akhirnya, tragedi Bayford Dolphin akhirnya mengubah banyak prosedur keselamatan dalam dunia saturation diving. Sistem interlock otomatis mulai diwajibkan, dan pengawasan prosedur jadi jauh lebih ketat. Dan bahkan tragedi ini juga melahirkan organisasi North Sea Divers Alliance yang memperjuangkan keselamatan dan hak para penyelam industri. Dan pada tahun 2009, pemerintah Norwegia akhirnya memberikan kompensasi kepada keluarga korban setelah bertahun-tahun tuntutan hukum dan tekanan publik. Laut dalam memang selalu terlihat tenang dari permukaan. Tapi di bawah sana, ada tekanan ekstrim yang bahkan gak bisa kita lihat. Dan tragedi Bayford Dolphin jadi pengingat, kalau kadang hal yang paling mematikan bukan sesuatu yang mengejar kita, tapi sesuatu yang bahkan tidak terasa sama sekali. Satu kesalahan kecil di tempat dengan tekanan sebesar itu, cukup untuk mengakhiri semuanya dalam hitungan detik. Dan jujur aja, setelah tahu bagaimana pekerjaan mereka sebenarnya, gue gak yakin semua orang sanggup menjalani hidup seperti itu. Karena di dasar laut, manusia bukan berada di tempat yang seharusnya.